Setiap jengkal negeri ini adalah pesona. Salah satunya adalah Desa Sumberjo. Desa Sumberjo berada di Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 8 dusun, yakni Dusun Gembuk, Rembun, Rowo, Putuk, Wates, Kalinekok, Semawur, dan Ngandong. Memiliki jarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Wonogiri dengan luas wilayah 1.130 hektar. Saat ini, Desa Sumberjo dipimpin oleh Bapak Tri Haryanto yang menjabat pada periode 2020 hingga 2025. Secara geografis, Desa Sumberjo sebelah timur berbatasan dengan Desa Batuwarno, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Selopuro, sebelah barat berbatasan dengan Desa Temon, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Ronggojati. Desa Sumberjo memiliki jumlah penduduk 1.976 jiwa yang terdiri atas 969 laki-laki dan 1.007 perempuan, di mana tersebar di antara 8 dusun, 12 RW, dan 24 RT. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumberjo yakni 5 masjid, 2 musola, 1 perpustakaan desa, 2 sekolah PAUD, 2 TK, 2 SD, dan beberapa tempat wisata. Selain itu, terdapat pula 8 posyandu yang bertempat di berbagai dusun di Desa Sumberjo, tempat olahraga dengan rincian 4 lapangan bola voli, 1 kolam renang, 1 gedung badminton yang bertempat di balai desa. Potensi alam dipadukan dengan masyarakatnya yang ramah menjadikan Desa Sumberjo lebih maju dari tahun ke tahun. Desa Sumberjo, letak geografis tanahnya adalah berbukit, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian yang terdiri dari 43,31 hektar persawahan dan 191,13 hektar ladang atau tegalan, sehingga sebagian besar masyarakat desanya adalah petani jagung, kacang, padi, kedelai, dan UMKM yang beragam senantiasa membangun masyarakat yang produktif, inovatif, dan kreatif, sehingga menjadikan Desa Sumberjo menjadi sentra wisata. Salah satu UMKM yang terdapat di Desa Sumberjo adalah budidaya jamur yang terletak di Dusun Ngandong.
Desa Sumberjo, salah satunya adalah Telaga Rowo yang berada di Dusun Rowo. Fasilitas yang terdapat di Telaga Rowo ini sudah cukup memadai, antara lain adalah gazebo, warung makan, kolam renang, dan zona selfie. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kayak gini? Seandainya kita masuk sini nggak apa-apa lah jika ditarikin uang berapapun nggak masalah kan untuk perawatan ini juga, dan otomatis buat daya tarik orang-orang Rawa sekarang bagus, ada tulisannya, ada lautnya, udah kayak yang lain-lain. Jalannya terbuka, kolamnya nyaman, jernih, dan bersih. Pengembangan wisata Rowo kita danai dari dana desa melalui penyertaan modal di Bumdes, perkiraan sekitar 260 juta kita masukkan untuk pengembangan yang namanya forum. Beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat di Desa Sumberjo diantaranya penyembelihan hewan kurban, lomba 17 Agustus, TPQ, dan lain-lain. Adanya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia pada tahun 2020 ini menghambat banyak sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun dunia perkuliahan, semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Begitu pula dengan kegiatan kuliah kerja nyata. Umumnya, kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang diterjunkan ke berbagai desa yang masih membutuhkan pendampingan untuk maju. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan apabila KKN tetap dilakukan dengan metode yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, Universitas Diponegoro tetap menggelar kuliah kerja nyata, namun dilakukan secara daring. Metode ini diharapkan tidak akan mengurangi esensi pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, meskipun hal ini dilakukan secara individu dan di desa sendiri. Pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan KKN Tim 2 tahun 2020 mengalami perubahan. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu, atau dinamakan dengan KKN pulang kampung. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang tertuju oleh LPPM, maka saat ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili kampung halaman dari mahasiswa. Sambutan Rektor Universitas Diponegoro sekaligus berkenan melepas kegiatan
mahasiswa KKN secara resmi. Pada yang terhormat Profesor Dr. Yusdian Utama SMU kami persilakan. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah itu tergantung sangkar kita. Maka ketika bersungguh-sungguh dan optimis, insya Allah semuanya akan lancar dengan sebaik-baiknya. Saya demikian sedikit sambutan saya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka tim 2 KKN Universitas Diponegoro ini dinyatakan resmi diberangkatkan, dan semoga Allah selalu melindungi kalian dan sukses dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, untuk persiapan alat dan bahannya, yang pertama, lubangi bagian tutup ember sesuai dengan besar kecilnya gelas plastik. Kemudian, siapkan gelas plastik, lalu lubangi bagian bawah dan samping sebanyak 10-15 bulatan dengan menggunakan solder. Apabila menggunakan kangkung yang sudah tumbuh, kangkung dipotong bagian daun dan disisakan bagian batang dan akar. Lalu masukkan ke dalam gelas plastik yang telah diisi arang sebanyak 70-80%. Apabila menggunakan biji atau bibit kangkung, masukkan arang dan kapas ke dalam botol plastik dengan kapas di bagian atas, kemudian taburkan benih kangkung pada kapas. Kemudian, susun botol-botol plastik pada tutup ember yang telah dilubangi. Persiapan media budidaya diawali dengan mengisi air sebanyak 50 liter. Kemudian, diamkan selama 1 hingga 2 hari. Lalu, masukkan benih ikan lele yang sebelumnya telah diaklimatisasi. Di sini menggunakan bibit lele berukuran 4 hingga 6 cm. Pada tebar yang digunakan yaitu sebanyak 60 ekor dengan volume air sebanyak 50 liter. Lalu letakkan ember pada tempat yang terkena sinar matahari. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pakan yang diberikan berukuran -2. Usahakan jangan sampai ada pakan yang tersisa, karena hal ini akan membuat kualitas air menurun. Pergantian air harus dilakukan secara rutin, yaitu setiap 2 minggu sekali. Pemanenan kangkung dilakukan setelah 2 minggu penanaman. Kemudian panen ikan lele dilakukan setelah 2 bulan penebaran benih. Gambar ini sangat cocok untuk menghadapi era new normal, karena masyarakat tidak perlu lagi membeli bahan makanan ke pasar untuk menghindari kerumunan. Hanya dengan membutuhkan lahan yang sempit, dapat melakukan budidaya ikan sekaligus sayuran di rumah sendiri, sembari mengisi waktu luang saat WFH. Program kerja yang kedua yaitu edukasi pembuatan hand sanitizer dan pembagian masker secara door-to-door dan di pasar. Banyaknya masyarakat yang kurang patuh akan protokol kesehatan di era new normal menjadikan bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Hal ini membuat prihatin mahasiswa KKN Undip, namun tidak menyurutkan semangat kami sebagai mahasiswa KKN untuk turut andil dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk pencegahan COVID-19, inovasi kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN juga sangat beragam. Salah satunya adalah edukasi pembuatan hand sanitizer dan pembagian masker. Pemberian masker dan hand sanitizer ini dengan maksud untuk memberikan edukasi sekaligus aplikasi secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. Masker dan hand sanitizer yang dibagikan kepada masyarakat difokuskan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dan warga yang sekiranya kurang mengerti mengenai protokol COVID-19. Satu tekad, satu hati, ayo bangun Sumberjo, sesarengan bangun Wonogiri.